mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beritahu yang keberanian bagi kami. Satu jiwa satu tahun, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Berseru, Tuhan, tugasku, ini tugas kami. Minta keberanian, beri keberanian bagi kami. Minta roh yang rela, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Musik terus dimainkan. Saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara, seperti tadi di awal pemberitaan firman telah disampaikan bahwa firman kebenaran yang diajarkan kepada Anda semua adalah Injil keselamatanmu. Saya nggak tahu apakah Anda masuk golongan 1 domba yang terhilang tersesat, atau Anda masuk golongan 99 domba yang ditinggalkan di padang gurun, yang juga diminta untuk bertobat. Apapun kondisimu saat ini Bapak Saudara, saya minta Anda jujur di hadapan Tuhan. Yohanes 14 ayat 21, firman Tuhan berkata seperti ini: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Coba Anda cek Bapak Saudara, jikalau Anda saat ini masih belum mau taat melakukan perintahnya, apakah Anda layak disebut sudah mengasihinya? Jadi orang percaya yang tidak memberitakan Injil ditemukan Tuhan dalam keadaan yang berdosa. Dia melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan biarkan Anda semakin hari semakin tenggelam di dalam dosa-dosamu, dan tanpa Anda sadari iblis telah menampimu di dalam kebinasaan jika Anda terus menunda-nunda pertobatanmu. Saya mulai mengundang Anda Bapak Saudara yang merasa Tuhan telah mengejar hatimu, Roh Kudus telah mengetuk hatimu untuk bertobat, segeralah maju ke depan. Saya akan doakan Anda. Tidak saya doakan dengan tumpang tangan karena waktunya mepet, tapi majulah ke depan. Saya minta bila Tuhan datang, menjamah hatimu, memulihkan hatimu, menyembuhkanmu. Kalau Anda jenis domba yang terhilang, segera maju ke depan, karena Tuhan mencari dan rindu untuk menyelamatkanmu. Saya tunggu siapa orangnya. Apakah hanya ada satu orang yang rela memberikan hidupnya bagi Tuhan? Saya yakin masih banyak orang-orang di tempat ini yang dari tadi juga sudah mendengar firman ini dan hatinya dipenuhi dengan seruan pertobatan, yang hatinya dipenuhi dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Apakah di tempat ini hanya ibu-ibu saja yang rela untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Satu jiwa satu tahun tidaklah terlalu susah dikerjakan. Yang penting Anda rindu dan belajar taat. Tuhan mengasihimu Bapak Saudara. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mengerti kalau Anda belum mau didamaikan dengan Allah Bapa karena Anda merasa dosa-dosamu begitu banyak. Tapi Anda tahu bahwa
Allah mencari domba yang tersesat. Sekaligus ada satu orang, Allah tetap datang di tempat ini mencari Anda sampai Allah menemukannya. Jadi saya yakin masih ada orang yang harusnya maju tapi terus mengabaikannya. Mungkin teman-teman bisa bantu ibu-ibunya suruh maju ke depan supaya bapak-bapaknya yang pengen maju ada tempat segera maju, yang lainnya yang belum maju segera maju. Anda akan merasakan hadirat Tuhan menjamah dan mengubah hidupnya. Anda sudah dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menunda-nunda untuk bertobat. Jangan anggap enteng rasa anugerah Tuhan atas hidupmu. Jangan buang kesempatan panggilan Tuhan untuk Anda bertobat. Saya masih menunggu. Kalau Anda berpikir seperti ini, Pak, gak usah masuk ke depan kan, Tuhan tahu. Ya, saya mengerti, Tuhan mengerti hatimu. Tapi khusus kali ini, Tuhan menunggu langkah kakimu. Seperti anak domba Allah juga melangkahkan kakinya turun dari tanah Allah masing ini, naik ke kayu salib hanya demi mencari orang berdosa. Masakah begitu sukar untuk kakimu melangkah ke depan menjumpai salib mulia itu? Saya yakin masih ada orang-orang yang terus datang Tuhan hatinya. Saya masih tunggu orang-orang itu maju ke depan. Gak usah malu, gak usah malu, gak usah yang kanan kiri. Maju ke depan. Ibu-ibu lagi, dimanakah hatimu hai para kaum pria? Dimanakah hatimu hai bapak-bapak? Gak usah malu, sebab Tuhan mencarimu dengan kasihnya yang besar, ketulusan yang begitu besar. Saya rasakan ada satu orang bapak yang harusnya maju, tapi saya tidak mengerti kenapa masih banyak bertiga. Majulah ke depan, karena dia mau menjumpaimu. Dia akan meluk dengan pelukan kasihnya. Saya nggak bisa gambarkan itu. Anda harus mengalaminya sendiri. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kekuranganmu. Meski berat aku berjanji tak pernah diriku dengan cintamu betapa besar punya kasihmu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan salibmu Tuhan, sungguh berharga engkau. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat salibmu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga engkau. Sungguh berharga engkau Yesus, sungguh berharga engkau. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, ibu-ibu yang sudah di depan, bapak-bapak yang mau maju segera maju. Bentar lagi Roh Kudus akan datang di tempat ini. Secara khusus akan menjumpai orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke depan, seperti anak domba Allah yang mau naik ke kayu salib karena kesetiaan dan pengabdiannya. Ibu-ibu angkat tanganmu dan berseru, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, di hadapanmu sekarang
kehilangan orang yang kau kasih, orang yang seharusnya mendampingimu, orang yang harusnya memelihara dan mengayomimu, tapi dia telah meninggalkanmu, dia telah mengecewakan dan mengkhianati komitmen kesetiaan dalam ingat bahwa Yesus Tuhan Bapa tidak pernah mengecewakan kamu. Dia kasih cintaan yang tulus, yang tidak pernah menuntut balas apa-apa. Hatimu saat ini boleh dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan, mulai mengalir di hatimu. Mengikut Yesus itulah kesukaan. Kuasa